Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di tema 3, subtema 2. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di pembelajaran 3 dan 4. Silahkan saksikan sampai habis ya. Di sekitar rumah Edo itu banyak sekali pohon-pohon yang ditinggali oleh serangga. Selain serangga juga ada burung. Suatu hari Edo itu menemukan seekor burung yang terluka di sayapnya. Ternyata burung itu habis tertembak oleh pemburu liar. Kasihan sekali ya. Kira-kira burung apa ya yang diselamatkan oleh Edo? Burung itu adalah burung merpati. Di sini ada gambar burung merpati ya. Bu Krisi ingin menanyakan bagian-bagian pada burung merpati. Angka 1 itu merupakan paruh dari burung merpati. Yang 2 itu sayap. 3 itu ekor. 4 itu kaki, dan yang terakhir 5 itu adalah mata dari burung merpati. Silahkan, di sini ada beberapa pertanyaan, kalian jawab dalam hati. Mari kita cek apakah jawaban yang kamu pilih sudah benar atau belum. Apa fungsi bagian-bagian tubuh pada burung merpati di bawah ini? Yang pertama, apa fungsi paruh? Mencari makan, memberi makan pada anaknya, atau terbang? Ayo dipilih ya. Mari kita cek jawabannya. Wah, ternyata jawabannya itu untuk mencari makanan dan memberi makan pada anaknya ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Masih pada fungsi bagian-bagian tubuh pada burung merpati. Apa fungsi sayap? Untuk terbang atau untuk memberi makan pada anaknya? Ya, jawabannya benar, untuk terbang. Yang selanjutnya, apa fungsi bagian-bagian tubuh pada burung merpati di bawah ini? Apa fungsi ekor? Yang pertama, ekor digunakan untuk terbang. Yang kedua, memberi makan pada anaknya. Yang ketiga, sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Ayo, sudah dipilih jawabannya. Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita cek bersama. Oh, jawabannya fungsi ekor adalah sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Yang selanjutnya, apa fungsi cakar? Ya, cakar yang ada pada kaki burung merpati ya, bukan cakar burung lainnya. Cakar pada burung merpati yang pertama untuk bertengger di ranting. Bertengger itu berdiri di ranting. Yang selanjutnya untuk mencengkram mangsa. Kemudian yang terakhir untuk pecah. Oh, kira-kira jawabannya apa ya? Ya benar, untuk bertengger di ranting atau untuk berjalan. Kemudian di sini yang terakhir, apa fungsi mata dari burung merpati? Yang pertama untuk melihat benda di sekitar, yang kedua untuk menarik pasangan. Nah, jawabannya apa ya? Jawabannya melihat benda yang ada di sekitar kita. Selain burung merpati, di pohon sekitar rumah Edo ada juga beberapa serangga yang hidup di sana. Kira-kira serangga apa saja yang hidup di sana ya? Nah, ada yang pernah lihat nih? Ada yang tahu namanya apa? Nah, ini adalah gambar apa? Laba-laba dan serangga. Nah, di sini serangganya itu adalah kumbang. Mari kita perhatikan bagian-bagian tubuh dari serangga pada gambar. Yang pertama, kita lihat kakinya. Kaki dari kumbang itu jumlahnya berapa ya? Nah, jumlahnya
kakinya ada 6. Bagaimana dengan jumlah kaki pada laba-laba? Berapa ya? Ya, kakinya itu ada 9. Kemudian bagaimana dengan jumlah sayapnya? Sayapnya ada berapa? Sayapnya itu ada 2 pada kumbang, sedangkan laba-laba itu tidak ada sayapnya. Sedangkan matanya, dua-duanya ini laba-laba dan kumbang sama-sama memiliki 2 mata. Kemudian ciri-ciri khusus lainnya pada kumbang itu memiliki mata majemuk. Sedangkan ciri-ciri khusus pada laba-laba itu memiliki rahang penusuk. Bagaimana dengan ciri-ciri lainnya? Ciri-ciri lainnya sama seperti makhluk hidup lainnya. Dapat bergerak, makan, berkembang biak. Nah, kita sudah mengetahui kupu-kupu itu perlu dilestarikan agar tercipta juga keseimbangannya. Begitu juga dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tertentu memiliki maksud dan tujuan. Jadi kita harus bersyukur, selalu menjaga kelestariannya ya. Nah, terkait dengan sumber daya alam yang harus kita jaga dari hewan, itu ada beberapa hewan yang hampir punah ya. Hampir punah dan harus kita jaga baik-baik. Di sini ada burung cendrawasih ya, ada harimau, ada badak berjula 1. Kira-kira apa dampak dari perburuan hewan liar yang ada di sekitar kita? Hewan-hewan ini diburu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Burung cendrawasih diambil bulunya untuk hiasan topi. Kemudian harimau dibunuh untuk diambil bulunya juga, rambutnya juga, untuk membuat pakaian ataupun untuk membuat hiasan di rumah. Badak bercula 1 juga diambil tengkorak kepalanya untuk pajangan di rumah. Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan terhadap hewan liar ya? Tentu kita harus selalu menjaganya. Dari kegiatan perburuan liar yang ada di hutan itu membuat mereka tidak nyaman karena habitat atau tempat tinggalnya terganggu. Visi memiliki sebuah cerita tentang harimau yang masuk ke desa. Kira-kira harimaunya itu kenapa ya? Kok bisa tempat tinggalnya di hutan, kok dia masuk ke desa? Mari kita baca teks berikut ini. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Wah, seram ya. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda malam menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Harimau itu kan makan daging ya, termasuk hewan buas. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat ataupun tempat tinggal hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu.
Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupannya yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Batu. Ternyata ada sebabnya ya harimau itu masuk ke desa. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Batu? Atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia itu dikarunia akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Manusia itu makhluk yang paling sempurna di bumi ini. Ya sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Begitu ceritanya. Dari cerita tersebut, untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami atau belum, kamu bisa menjawab ya soal berikut ini. Soal ini ada di buku paket halaman 71. Kamu bisa mengerjakannya di buku tulis. Jangan lupa tulis soalnya dan tulis jawabannya. Besok akan kita bahas di kegiatan pembelajaran ketika tatap muka. Terima kasih. Jika Anda pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui WA ataupun melalui grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.